Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Irma dari Jawa Barat. Halo Irma. Jadi Wak, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2017 lalu ketika Irma dan teman-temannya pergi berlibur ke suatu pantai yang ada di sana. Dan untuk menjaga privasi, semua nama dan juga tempat dalam cerita ini udah aku samarkan semuanya Wak ya. Nah jadi Wak, cerita ini bermula ketika Irma beserta 4 orang teman lainnya, yaitu Agni, cewek, Sally, cewek, Robi sama Dika, cowok, berencana untuk ngecamp di pantai pada saat weekend. Jadi berangkatnya Jumat, pulangnya Minggu gitu Wak. Nah mereka sepakat buat bonceng-boncengan itu naik motor. Nah karena Robi sama Agni itu pacaran, jadilah mereka satu motor berdua. Nah Dika boncengan sama si Sally, sementara Wawa kita ini si Irma bawa motor sendiri. Singkat cerita Wak, sampailah hari yang ditentukan, hari Jumat. Nah karena mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka pun janjian ketemu di kota B terlebih dahulu. Nah dari kota B ini mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pantai pada jam 11 siang. Karena lokasi si pantai ini cukup jauh, akhirnya pada jam 3 sore mereka pun memutuskan untuk beristirahat di pom bensin. Anehnya pada saat itu Agni, temannya si Irma ini, justru sibuk memperhatikan seorang bapak-bapak dengan tatapan kosong. Nah Irma yang keheranan pun langsung nepuk si Agni kan. "Oh Agni, ngeliat apa kau? Serius sekali, jangan bengong." Itu loh Wak, ngapa bapak-bapak tuh ngeliat aku kayak gini? Maksudnya apa coba? Bikin takut aja. Hah? Emang bapaknya kenapa Wak? Kata Irma kan. Masa dia tadi nyamperin aku Wak, terus dia bilang jangan lanjutin kalau mau selamat, kata dia kayak gitu. Hah? Dia bilang kayak gitu? Kok aneh kali Wak, bercanda aja mungkin bapaknya tuh sama kau. Entahlah Wak, aku pun gak mau pikirkan kali, kata siapa ini, kata Agni kan. Dah lah tuh Wak, mereka pun berusaha untuk mengabaikan ucapan bapak-bapak tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Nah terus sekitar jam 5 sore nih akhirnya mereka sampailah di pantai itu kan. Tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung mendirikan 2 tenda, satu tenda buat laki-laki, satu tenda buat perempuan. Mereka memang berencana buat bertenda aja di situ walaupun memang ada beberapa penginapan di sana Wak. Nah pada saat itu sekitar jam 9 malam Agni sama si Robi yang pacaran berdua ini izin keluar bentar nih buat cari rokok karena di sekitar pantai itu nggak ada jualan rokok. Dan mereka berdua pun pergilah nyari ke warung yang lain sambil bawa motor. Berjam-jam kemudian Wak, Robi sama si Agni ini pun juga belum balik-balik nih. Dan karena yang lain udah pada ngantuk, mereka pun langsunglah tidur di tenda masing-masing. Terus besok paginya Wak, ketika si Irma duluan yang bangun, dia melihat Agni memang udah ada di tendanya dia. Entah balik jam berapa lah si Agni ini semalam sama si Robi ya kan. Irma pun nggak ambil pusing, dia memilih untuk keluar tenda dan duduk-duduk di pantai. Nah pas lagi asik-asik menikmati suasana pagi itu Wak, Irma tiba-tiba mendengar Dika, kawan laki-laki yang satu lagi tuh berteriak dari dalam tenda tuh, "Astagfirullah, Robi kau kenapa?" Kata siapa ini? Kata siapa? Kata, aduh siapa nama dia yang tadi itu kan? Aku Dika, kata si Dika. Nah mendengar teriakan itu Irma pun langsung larilah ke arah tenda laki-laki ini, disusul sama si Agni sama Sally juga yang udah kebangun karena teriakan Dika. Sesampai di tenda laki-laki itu Wak, mereka melihat Robi dalam kondisi pingsan dan juga sempat mimisan Wak, ada bekas darahnya. Kata Dika waktu itu darah Robi banyak kali netesnya Wak. Nah dengan panik mereka pun berusaha untuk menyadarkan Robi dan untungnya tidak lama kemudian Robi tersadar nih dari pingsannya. Dari situlah dia pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya dia alami barusan itu Wak. Jadi ceritanya Robi itu waktu dia pingsan itu dia ini bermimpi sedang dikejar-kejar sama 3 orang yang tidak dia kenal. Karena dia panik, Robi pun berlari lah itu kan sekencang-kencangnya hingga akhirnya tanpa dia sadar dia terperosok tuh masuk ke dalam sebuah jurang. Nah pas dia bangun dari mimpinya disitulah tiba-tiba dia tuh mimisan gitu ha. Nah setelah mendengar cerita dari Robi, yang lain pun berusaha untuk menenangkan si Robi kan. Udah Wak, nggak apa-apa, cuma mimpi aja itu. Ya udahlah sekarang kita cari sarapan aja yuk, kata mereka. Nah Robi yang waktu itu memang masih lemas sekali Wak, akhirnya ya udahlah Wak, kalian aja duluan, aku di tenda aja, kata si Robi. Dan pada saat itu dia juga ditemanin sama pacarnya si Agni, jaga-jaga kalau nanti Robi ini pingsan lagi ya kan. Udahlah kami titip aja lah Wak, kata siapa ini, kata Agni. Alhasil yang pergi cari sarapan cuma siapa? Bertiga aja, si Irma, si Sally sama si Dika kan. Nah nggak jauh dari tempat mereka ngecamp itu Wak, memang ada warteg sama tukang bubur. Dika beli makan di warteg, sementara Irma sama Sally beli bubur. Nah pas mereka lagi beli bubur ini tiba-tiba ada seorang anak kecil Wak ngedekat ke mereka berdua ini. Dan kalian tahu anak ini bilang apa? Dengan nada yang serius si anak kecil ini bilang, "Awas teh, ada yang ikut, nanti baliknya susah loh," kata si anak ini. Nah mendengar ucapan itu seketika Irma jadi terkejut kan. Maksudnya gimana nih dek? Kata dia gitu. Nah pas ditanyain balik sama Irma Wak, si adek tadi malah yang jadi kebingungan. Dia cuma bengong dia Wak, kayak
geleng-geleng kepala gitu. Kenapa teh katanya? Gimana apanya nih kata dia kayak gitu Wak. Si adek ini macam baru tersadar gitu loh. Nah di momen itu Wak, mereka pun jadi sama-sama bingung kan. Irma pun tak kenapa jadi ngeblank tuh. Nah untungnya tidak lama kemudian Sally udah selesai tuh beli bubur kan, langsung ditepuk ya si Irma. Hei Irma, ngapa kok malah bengong katanya. Udahlah udah selesai nih, yuk balik lagi kita ke tenda. Kata siapa ini? Kata si Sally. Sally nggak tahu nih Wak. Dah Irma pun berusaha lah mengabaikan keanehan tadi dan melanjutkan liburan mereka di hari itu. Nah waktu itu liburan mereka sangat menyenangkan Wak, sampai-sampai tidak kerasa kalau hari udah mulai malam. Ini berarti udah di hari Sabtu kan Wak, udah selesai main-main, mereka pun balik lagi ke tenda masing-masing untuk tidur. Nah terus besoknya di hari Minggu liburan mereka kan udah selesai nih. Rencananya jam 10 pagi mereka mau OTW pulang Wak, sekalian mampir ke pasar ikan yang memang nggak jauh dari sana. Rencananya mereka ke pasar ikan itu mau beli seafood gitulah buat oleh-oleh. Nah udah sampai di pasar itu mereka beli ikan. Nah terus ikan yang mereka beli ini dijadikan satu di dalam box styrofoam besar yang ditaruh di belakang motornya Irma. Irma kan sendiri bawa motor kan. Dan setelah itu mereka pun lanjutlah jalan pulang. Nah awalnya awalnya Wak, mereka udah nggak mau mampir-mampir lagi itu. Tapi tiba-tiba si Robby nyaranin, Wak kita jalan-jalan ke tempat lain dulu aja lah yuk, pulangnya sore aja biar jalanan nggak panas katanya. Yuk lah Wak, yuk masih panas ini jam-jam segini balik nanti hitam Wak, kata mereka. Dah lah. Akhirnya semuanya pun pada setuju. Alhasil mereka pun lanjutlah liburan lagi ke salah satu pantai di kawasan tersebut. Bukan pantai pertama Wak, pantai lain lagi. Terus tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka udah puas main-mainnya, mereka pun bersiap-siap lah untuk pulang betulan nih. Nah waktu itu posisinya motornya Robby sama Agni paling depan, di kedua ini motornya Irma paling belakang, baru Dika sama Selida konvoy bertiga ngeng. Nah karena lokasi yang cukup jauh Wak, selama perjalanan itu mereka pakai Google Maps memang. Kalau di Google Maps itu kan rute yang macet tuh kelihatan kan warna merah-merah itu. Nah pada saat itu ternyata rute perjalanan pulang mereka merah panjang kali Wak. Waktu itu mereka mikir kalau mereka nekat ngelewatin rute itu udah pasti bakal kejebak macet berjam-jam waktu itu. Akhirnya gara-gara nggak mau macet-macetan kan, mereka pun mencari rute lain. Agak mutar memang Wak, tapi harusnya ya lumayan lancar lah. Nah rute yang mereka lewati itu atau rute alternatif ini jalan tuh agak sempit Wak. Kanan kiri itu penuh-penuh pohon sama rumah-rumah warga dengan bangunan yang tampak seperti rumah zaman dulu lah pokoknya. Udah mereka pun lewat sana kan, ngeng. Makin lama jalan ke sana makin menanjak jalanannya Wak. Makin menanjak, berkelok-kelok, rumah-rumah warga juga makin jarang waktu itu. Dan waktu pun sudah menunjukkan masuk maghrib. Dah, langit udah mulai gelap nih Wak. Nah di momen itulah Wak, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara deru motor yang sangat berisik dari arah belakang mereka. Entah rombongan siapa yang ada di belakang tuh, tapi yang jelas Wak, suara klakson dan juga knalpot dari rombongan di belakang itu terdengar sangat berisik. Si Irma kan sendirian tuh. Irma yang memang kebingungan pun mengintip lah dari spionnya. Dan betapa terkejutnya si Irma ketika dia melihat rombongan di belakang mereka itu membawa macam pedang sama golok itu loh Wak, yang diseret mereka ke aspal tuh hingga menimbulkan percikan-percikan api. Nah di momen itulah Irma pun langsung teriak, wah begal Wak, begal ngebut, cepat ada begal katanya. Dengan panik semua mereka berlima ini pun langsung tancap gas kan Wak. Udah nggak peduli lagi ke arah mana mereka lewati, yang penting gas aja lah gitu, tinggalkan dulu mereka gitu, yang penting selamat gitu. Nah singkat cerita sampailah Wak mereka ke sebuah jembatan nih ya kan. Nah pas mereka berlima nengok ke belakang, rombongan begal tadi udah nggak ada Wak, udah nggak kelihatan nih. Nah dengan kondisi yang masih syok, mereka pun semua turun dari motor masing-masing untuk menenangkan diri Wak. Nah karena tidak tahu lagi ada di mana, mereka pun berniat mau nanya ke warga sekitar